Dalam sejarah peradaban Islam, ada satu nama yang sangat berharga dalam dunia ilmu kedokteran. Namanya adalah Ibnu Abi Usaybi'ah, seorang dokter, penulis dan sejarawan medis dari abad pertengahan yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Nama lengkapnya adalah Muwafaq al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin al-Qasim bin Khalifah bin Yunus bin Usaybi'ah al-Kharaji. Nama ini mencerminkan garis keturunan panjang dari keluarga Arab yang terhormat, terutama dalam bidang kedokteran. Ibnu Abi Usaybi'ah lahir pada tahun 600 Hijriah atau 1203 Masehi di Damaskus, yang saat itu merupakan salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ia lahir dari keluarga tabib, baik ayahnya maupun kakeknya dikenal sebagai dokter. Maka, sejak kecil ia telah hidup di lingkungan yang akrab dengan dunia medis dan ilmiah. Pendidikan awalnya ia jalani di kota kelahirannya, mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti bahasa Arab, logika, dan filsafat. Ia juga belajar ilmu pengobatan langsung dari ayah dan kerabatnya. Namun, semangatnya untuk terus belajar membuat pergi merantau ke Kairo, Mesir, untuk memperdalam ilmu kedokteran dan bertemu dengan tokoh-tokoh besar lainnya. Di Kairo, Ibnu Abi Usaybi'ah bertugas sebagai dokter di Bimaristan, yaitu rumah sakit Islam zaman dahulu. Di sana, ia bertemu dengan banyak ilmuwan, dokter, dan cendekiawan, serta terlibat langsung dalam praktik medis. Karena kepiawaiannya, ia dipercaya sebagai dokter di istana dan akhirnya menjadi salah satu ilmuwan penting dalam Daulah Ayyubiyah, dinasti Islam yang berkuasa di Mesir dan sekitarnya pada masa itu. Perannya tidak hanya sebagai tabib, Ibnu Abi Usaybi'ah juga dikenal sebagai penulis dan sejarawan medis. Ia sangat tertarik dengan sejarah para dokter, baik dari dunia Islam, Persia, hingga Yunani klasik. Rasa ingin tahunya terhadap latar belakang tokoh-tokoh medis membuatnya menulis salah satu karya terpenting dalam sejarah ilmu kedokteran. Karyanya yang paling terkenal adalah Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Atibba, yang artinya sumber-sumber berita tentang golongan-golongan dokter. Buku ini adalah semacam ensiklopedia biografi tokoh-tokoh kedokteran dari berbagai zaman dan wilayah. Ia mencatat bukan hanya keahlian medis mereka, tapi juga kisah hidup, pemikiran, bahkan sisi kemanusiaan mereka. Ini adalah salah satu dokumentasi paling lengkap dalam sejarah kedokteran klasik. Beberapa karya lainnya juga disebut-sebut dalam catatan sejarah, seperti risalah-risalah kecil tentang pengobatan dan filsafat. Namun, sayangnya tidak semuanya sampai ke tangan kita saat ini. Yang jelas, karyanya tentang para dokter telah dijadikan rujukan selama ratusan tahun. Ibnu Abi Usaybi'ah wafat pada tahun 668 Hijriah atau sekitar 1270 Masehi di kota Salkhat yang kini terletak di bagian selatan Suriah. Ia meninggal dunia setelah hidup panjang yang diisi dengan ilmu, pengabdian, dan tulisan. Tak banyak catatan detail tentang akhir hayatnya, tapi warisannya masih hidup hingga kini. Jasa terbesarnya adalah membuka jalan bagi dokumentasi ilmiah dalam bidang kedokteran. Lewat karyanya, dunia tidak hanyalah mengenal tokoh seperti Hippocrates dan Galen, tapi juga tokoh-tokoh medis dari dunia Islam yang seringkali terlupakan. Banyak sejarawan dan ilmuwan medis setelah terinspirasi oleh gaya penulisannya. Ia tidak hanya mencatat fakta, tapi juga memberi nilai pada perasaan, pengalaman hidup, dan konteks sejarah para ilmuwan. Daulah Ayyubiyah adalah dinasti yang didirikan oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Mereka dikenal sebagai perlindungan ilmu, pengetahuan, dan pendukung kuat para ulama serta ilmuwan. Di bawah pemerintahan mereka, rumah sakit dan pusat studi medis berkembang pesat. Ibnu Abi Usaybi'ah menjadi bagian dari masa keemasan ini, bukan hanya sebagai praktisi, tapi juga sebagai pendokumentasi sejarah kedokteran.
Dalam kitab Uyun Al-Anba, Ibnu Abi Usaybi'ah menulis tentang tokoh-tokoh seperti Hippocrates, Galen, Al-Razi, Ibnu Sina, dan banyak lagi. Ia tidak hanya menyebutkan teori mereka, tapi juga kisah hidup, tempat mereka belajar, hingga gaya pengajaran mereka. Uniknya, ia juga menyisipkan kisah-kisah anekdot dan komentar pribadi yang membuat pembaca merasa dekat dengan tokoh-tokoh itu. Hari ini, dunia kedokteran sudah berkembang jauh, tapi prinsip-prinsip dokumentasi dan pencatatan sejarah kedokteran yang dilakukan oleh Ibnu Abi Usaybi'ah tetap menjadi dasar penting. Ia mengajarkan bahwa ilmu tidak bisa berdiri sendiri tanpa sejarah dan konteksnya. Meskipun Ibnu Abi Usaybi'ah tidak sepopuler ilmuwan besar seperti Ibnu Sina atau Al-Razi, ia punya peran unik. Ia adalah penjaga cerita mereka. Tanpa dirinya, mungkin kita tidak akan tahu kisah hidup para dokter hebat dari masa lalu. Ia bukan hanya ilmuwan, tapi juga jurnalis ilmu, penulis sejarah, dan pengingat masa keemasan peradaban Islam dalam dunia medis. Di dunia yang terus bergerak cepat, karya seperti miliknya jadi pengingat bahwa penting bagi kita untuk menulis, mencatat, dan menghargai sejarah. Karena lewat tulisanlah ilmu menjadi abadi.